Sekali lagi shalom. Oke, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan musik, singer, WL, dan multimedia ya. Terima kasih. Biar semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Ya teman-teman, kita belajar tentang benar firman Tuhan ya. Ya mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Sudah temukan teman-teman? Ya, kalau sudah temukan kita katakan amin sekali lagi. Amin. Haleluya. Ya, mari kita baca sama-sama ayat 9 saja. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu kemanapun engkau pergi. Ya, sekali lagi saya membacakan buat kita semua dan teman-teman silakan merenungkan ya. Oke. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Oke teman-teman, firman Tuhan ini tidak asing lagi kita dengar ya. Mungkin kita sering buka di YouTube, mungkin kita lihat di TikTok, mungkin kita lihat di IG dan lain sebagainya teman-teman. Ya. Dan tidak asing teman-teman. Ya, firman Tuhan di pada hari ini datang. Ya, mengingatkan kembali untuk kita semua. Kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai youth and teens gitu ya, pemuda dan remaja. Nah, pada hari ini saya memberikan tema buat kita semua teman-teman ya. Tema pada hari ini bangkitkan rasa percaya diri ya. Sekali lagi saya katakan buat kita semua, bangkitkan rasa percaya diri ya. Mungkin teman-teman tidak asing atau mungkin kita sudah berkali-kali dengar namanya percaya diri gitu ya kan. Atau mungkin kita juga mau bertanya apa sih percaya diri Kak Martin atau Mr. Martin bilang gitu. Kita sekarang pakai bahasa Inggris berada ya. Mungkin kita bertanya apa itu percaya diri gitu kan. Nah pada hari ini kita belajar dari sosok ya, yaitu Yosua ya. Bagaimana Yosua ini adalah abdi Musa ya, abdi Musa atau asisten teman-teman ya. Akhirnya tidak lama kemudian Musa ya dipanggil oleh Tuhan ya gitu. Dan Yosua ini dipercayakan teman-teman ya, dipercayakan di dalam pekerjaan yang besar gitu ya, bukan hal yang kecil teman-teman. Ini pekerjaan yang besar ya. Dan di situ Tuhan berkata demikian, kuatkan dan teguhkan hatimu, begitu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin kita merasa, gitu ya, Tuhan aku nggak pandai, gitu kan. Tuhan aku kurang percaya diri, gitu kan. Tuhan aku nggak fasilitas untuk memimpin sebuah organisasi. Mungkin kita berkata demikian teman-teman. Atau gitu juga Tuhan, atau mungkin ya di kelas atau di sekolah teman-teman, ketika dipercayakan untuk memimpin atau ketua kelas, bilangnya gini, aku gak pandai, kok kasih si ayah ketua kelas. Mungkin kita berkata demikian teman-teman ya. Mungkin kita berkata Saskia aja yang ketua kelas atau yang ketua OSIS, saya gak pandai untuk memimpin 1000 siswa ini. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi di pagi hari ini bagaimana Tuhan memberikan amanat kepada Yosua ya. Di pagi hari ini saya memberikan tema tadi ya, bangkitkan rasa percaya diri ya, bangkitkan rasa percaya diri teman-teman. Mungkin teman-teman semua itu, semua orang memiliki rasa percaya diri ya. Dan juga gak semua orang juga yang memiliki rasa percaya diri teman-teman. Banyak hal ya
yang saya temui beberapa teman-teman di kelas, bahkan di kampus, bahkan di SD, SMP, SMA. Ada teman-temanku yang di kelas yang kurang percaya diri. Saya teman-teman sering kali senang mau jadi ketua kelas. Dari SMP sampai SMA saya ketua kelas teman-teman. Dan saya senang ditunjuk ya. Kalau ada guru yang tanya siapa yang mau jadi ketua kelas, saya langsung angkat tangan. Kenapa? Karena saya senang. Kenapa teman-teman senang? Karena mau untuk menghilangkan rasa takut dan rasa kurang percaya diri. Itu salah satunya teman-teman. Untuk menghilangkan rasa takut harus kita mengambil keputusan, membawa terobosan. Ya, kalau kita nggak melangkah, kalau kita nggak mengambil keputusan, akhirnya kita tetap terus-menerus ada di dalam ketakutan, terus-menerus kita nggak percaya diri teman-teman. Supaya kita meninggalkan, supaya kita tinggalkan rasa takut, intimidasi, kita harus mengambil keputusan untuk jadi ketua kelas, supaya kita mentalnya bangkit, supaya semangat kita lebih semangat lagi teman-teman. Nah, hari ini kita belajar tentang bangkitkan rasa percaya diri. Mungkin kita juga ada faktor teman-teman ya, ada faktor yang mempengaruhi kita itu hilang rasa percaya diri. Mungkin kita merasa ya takut, ternyata faktor-faktor itu datang dari teman-teman, datang dari internal dan eksternal. Mungkin kita tahu apa di internal dan eksternal itu. Eksternal dan internal baik luar dan maupun dalam teman-teman, yang artinya ya kondisi fisik mungkin kita takut ya, kondisi fisik teman-teman sehingga kita kurang percaya diri ya, kondisi keadaan mungkin keluarga yang nggak mendukung sehingga kita semakin hari semakin mengalami ketakutan, frustasi, kekecewaan yang terjadi ya. Kondisi fisik misalnya teman-teman, ada beberapa temanku waktu SMA, memang dia temanku itu buta, tapi dia ketika diberikan percaya untuk ketua kelas dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mengalami ketakutan itu karena fisiknya kurang sempurna. Tetapi ya di pagi hari ini mengingatkan buat kita semua untuk bangkitkan rasa percaya diri ya. Mungkin kita merasa dari keluarga, mungkin kita mengalami pengalaman hidup ya, sehingga kita tidak percaya diri. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana untuk memperoleh rasa percaya diri? Sekarang teman-teman, menjadi pertanyaan buat kita semua sekali lagi, bagaimana untuk memperoleh rasa percaya diri? Anak-anak muda, perhatikan baik-baik ya. Mungkin kita ada di posisi yang dalam ketakutan, kurang percaya diri. Tetapi di pagi hari ini teman-teman, firman Tuhan berkata demikian, dan saya memberikan tema buat kita semua. Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Sekali lagi saya katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, atau bahasa Inggrisnya be strong and steady in your heart, gitu ya kan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bilang gitu teman-teman ya. Mungkin kita berada di posisi yang lain teman-teman, sehingga kita merasa aku nggak percaya diri, aku selalu minder, bilang gitu ya. Dan ada juga teman-teman di posisi ya, waktu saya masih kelas 1 SMA dan SMP, saya juga sering malu, dan saya juga sering kurang berteman, dan saya tinggalnya terus di kelas teman-teman. Karena kenapa? Karena kurang percaya diri ya. Tapi senangnya saya juga jadi ketua kelas begitu. Itu masalahnya teman-teman. Tetapi di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan buat kita semua, bangkitkan rasa percaya diri ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bangkitkan rasa percaya diri ya. Poin yang pertama tadi berkata demikian, kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Menurut kamus Alkitab teman-teman ya, menurut kamus ya, dalam Alkitab berkata demikian, yakin dan berani ya kan. Harus berani, harus yakin ya. Itu artinya teman-teman. Mungkin tadi ya teman-teman, kalau kita lihat Yosua ya, dia lihat karakter orang Israel,
Dan dia tahu bagaimana ya selama 40 tahun mereka berada di padang gurun begitu ya. Mereka ada ya, dan tahu pasti karakter orang Israel ya. Dan bahkan di dalam Alkitab tercatat bahwa orang Israel tegar tengkuk begitu, atau dalam bahasa NTT-nya bilang kepala batu, bilang gitu, yang nggak mau diajar, yang nggak mau dididik, yang nggak mau dibentuk dan nggak mau diarahkan, bilang gitu. Sehingga Yosua mengalami ketakutan, mengalami frustasi ketika dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hari ini teman-teman kita belajar. Tuhan meyakinkan Yosua berulang-ulang kali teman-teman. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 8, di situ berulang-ulang kali untuk meyakinkan Yosua teman-teman. Ya, kenapa? Kenapa Tuhan itu berulang-ulang kali untuk meyakinkan kepada Yosua? Karena Yosua tahu keadaan sebelum-belumnya orang Israel waktu ada di padang gurun teman-teman. Tahu karakter, tahu persis selama, contoh aja teman-teman, satu bulan saya sudah tahu karakternya Freddy ya. Contoh, 1 tahun saya sudah tahu karakternya ini Nathan, apalagi yang 40 tahun bersama-sama, tentu tahu gitu karakternya ya. Maka Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia berulang-ulang kali, kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Yosua ya, mungkin dia belum banyak pengalaman dibandingkan Musa teman-teman ya. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu, yang dimaksud tadi artinya yakin dan berani ya. Tuhan memberi dorongan buat Yosua, Tuhan memberi keyakinan kepada Yosua untuk membawa orang-orang Israel ya, untuk memasuki di tanah perjanjian teman-teman. Nah, kenapa Tuhan berulang-ulang kali? Mungkin juga teman-teman kita merasa takut. Mungkin kita juga merasa takut dipercayakan misalnya ketua OSIS ya, dan ketua OSIS itu mesti di kelas 2 ya kan, harus kelas 2 atau kelas 3 harus kelas 2. Kenapa? Harus supaya tahu siswa-siswi gitu kan. Dan juga ketika ditunjuk jadi ketua OSIS, di situ salah satu berkata, aku nggak pandai, jangan pilih aku, atau berkata demikian, pilihlah Ailo, bilang gitu, yang powerful, bilang gitu kan, yang pandai, yang bisa. Mungkin kita berkata demikian ya, sehingga Ailo bisa jadi ketua OSIS, bilang gitu kan. Saya tidak mampu, bilang gitu. Tetapi di pagi hari ini kuatkan dan teguhkan hati. Amin. Amin. Iya, anak-anak muda jangan takut ya. Anak-anak muda mengambillah keputusan, mengambillah kesempatan kalau ada dipercayakan baik di lembaga sekolah maupun di masyarakat atau di gereja teman-teman. Kalau dipercaya, ambillah kesempatan itu, jangan sia-siakan, jangan molor. Kenapa? Disitulah terus-menerus membangkitkan rasa percaya diri teman-teman. Saya dulu teman-teman gini ya, saya seorang istilahnya pemalu teman-teman ya, pemalu. Ketika hari lepas hari terus-menerus dipercayakan suatu pekerjaan, maka ada ya, saya secara pribadi ada rasa percaya diri teman-teman. Kalau kita tidak ambil keputusan dan kalau kita tidak ambil kesempatan itu, maka terus-menerus ada di posisi itu rasa kurang percaya diri teman-teman. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu, mengambil keputusan, mengambil kesempatan seperti Yosua teman-teman ya. Jangan takut teman-teman. Firman Tuhan tadi berkata demikian, aku menyertai engkau, bilang gitu. Misalnya kalau teman-teman dipercayakan di lembaga sekolah, tentu guru juga yang membimbing, yang mengarahkan teman-teman ya, bukan hanya kalian sendiri. Ada guru, ada teman yang mengarahkan kita
kita ketika kita memegang suatu jabatan begitu teman-teman di sekolah. Ya, jangan takut, jangan sia-siakan kesempatan. Ya, lihat Yosua tadi dia mengambil keputusan. Ya, kalau kita lihat di ayat 10 ya sampai 18 itu teman-teman. Ayat 10 sampai 18 di situ Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan teman-teman. Nah sebaliknya juga kalau kita dipercayakan di sekolah, ambillah kesempatan itu, jangan sia-siakan. Jangan kita berkata dengan aku malu, aku nggak pandai. Dan saya itu sering temu orang-orang berkata dengan aku nggak pandai, aku malu, aku bodoh, bilang gitu. Tetapi saya katakan ambillah kesempatan kalau dipercayakan hal demikian teman-teman. Maka disitulah belajarnya teman-teman untuk bangkit rasa percaya diri. Ya. Mungkin kita rasa minder, oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan buat kita semua. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Amin. Ya. Itu yang pertama teman-teman. Ya. Poin yang pertama. Poin yang kedua teman-teman. Ya. Jangan kecut dan tawar hati. Ya. Dalam kamus Alkitab berkata demikian. Ya. Kecut, takut, kecewa, ya, gentar. Sedangkan teman-teman tawar hati, tidak bersemangat, tidak ada kemampuan, putus asa, ya, hilang pengharapan. Makanya di poin yang kedua tadi teman-teman, jangan kecut dan jangan tawar hati, ya, jangan tawar hati. Kalau kita rasa tawar hati, hilanglah pengharapan kita, hilanglah semangat kita teman-teman. Makanya Tuhan berkali-kali, Tuhan berulang-ulang mengingatkan Yosua untuk jangan tawar hati, jangan kecut, jangan takut, jangan bimbang. Ya. Dan Tuhan mengajarkan Yosua untuk tetap kuat, untuk tetap melangkah. Dan Tuhan meyakinkan berulang-ulang kepada Yosua, ya, Tuhan meyakinkan Yosua dan bangsa Israel akan keberhasilan yang didasarkan pada janji, ya, yang dibuat kepada Musa teman-teman. Bayangkan, ya, ternyata ada janji Tuhan, ya, ada janji Tuhan buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita belajar. Jangan takut, jangan bimbang, ya. Jangan takut teman-teman. Mungkin kita merasa kurang percaya diri, saya ulang-ulang teman-teman. Mungkin kita merasa tidak pandai. Di situ kita ambil kesempatan. Kita belajar untuk membawa dampak, membawa perubahan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita lihat tadi di pasal di ayat 9 tadi berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa teman-teman, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Tuhan akan menyertai Yosua dimanapun dia membawa umat-umatnya teman-teman. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita hari per hari, ya. Mungkin kita merasa atau mungkin kita membandingkan dengan teman di sekitar kita yang lebih pintar matematika, fisika, ya, kimia dan lain sebagainya. Bayangkan di situ tadi banyak orang-orang gitu. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena Tuhan tahu kemampuan Yosua. Ya, teman-teman juga ketika dipilih jadi ketua, guru tahu kemampuan kita teman-teman. Jangan tolak kesempatan itu. Ya, jangan menolak kesempatan itu. Oleh karena mari kita melangkah dan guru akan mengarahkan kita
ya, menuntun kita teman-teman. Mungkin pertama kali kita bimbang dan ragu, bagaimana cara mengerjakan tugasku ini. Mungkin kita berkata demikian, tetapi dengan bantuan guru akan meluruskan kita teman-teman. Ya. Sama juga teman-teman, saya dulu berat lidah untuk berkata bahasa Inggris teman-teman. Ya hari ini ya, karena saya mengambil keputusan, karena saya mau ya membawa perubahan. Aku mau belajar teman-teman dari seniorku, ya, dari Miss Rebecca teman-teman. Dan saya juga teman-teman tidak malu. Saya masuk kelas dengan anak-anak TK di dalam studi bahasa Inggris. Saya nggak malu. Kalau saya malu, kapan saya bangkit? Kapan saya percaya diri teman-teman? Bayangkan anak TK, anak SD, saya bergabung di kelas bahasa Inggris teman-teman. Karena kenapa? Karena saya punya tekad, karena saya punya istilahnya punya keberanian teman-teman. Ya, jangan sungkan teman-teman. Aku malu karena saya udah tua. Mungkin kita berkata demikian, jangan malu teman-teman. Bayangkan umur saya 28 tahun, 29 tahun teman-teman. Bayangkan anak-anak TK, SD dibandingkan gitu. Sebenarnya aku malu teman-teman, tetapi saya nggak malu, tetapi sambil berani melangkah. Ya, oleh karena itu teman-teman, jangan menolak kesempatan, ambil kesempatan itu teman-teman. Karena kesempatan itu adalah emas teman-teman. Kesempatan ini hanya datang satu kali, nggak kedua kali teman-teman. Contohnya tadi misalnya ketua OSIS hanya satu kali teman-teman, bukan dua kali teman-teman. Jangan nolak kesempatan itu. Dan saya lihat teman-teman, waktu paski ya, kalau saya di SMA itu 2 kali saya ikut paski teman-teman. Guru itu masuk di kelas. Siapa yang mau ikut paski, bilang gitu. Siapa yang mau ikut paski? Saya Pak, aku bilang gitu. Saya Pak, kenapa aku senang kali? Walaupun saya itu kurang percaya diri teman-teman, benar. Saya kurang percaya diri, tetapi saya berusaha tampil beda teman-teman dari antara teman-temanku. Ya, disitulah saya ada namanya rasa percaya diri. Hal besar dibentuk dari komunitas. Mungkin rasa percaya diri itu timbulnya dari komunitas, dari keluarga, ya, dari tantangan juga teman-teman. Ya, tantangan hidup dari keluarga. Ya. Di situ kita rasa bangkit percaya diri teman-teman. Ya, mungkin berkata demikian Allah. Mungkin kita kamu terlalu pesat hidupmu gitu. Anggap aku bersyukur karena Tuhan Yesus menciptakan aku. Itulah rasa percaya diri teman-teman. Kamu terlalu kurus, aku puji Tuhan karena Tuhan yang menciptakan aku dengan gambar dan itulah rasa percaya diri teman-teman. Mungkin kita berkata, mungkin ada orang lagi yang berkata, kamu sok-sok bahasa Inggris, gak apa-apa. That's good, gak apa-apa dia berkata demikian, tetapi ambillah kesempatan itu, jangan malu, tetap kuat dan teguhkan hati. Amin. Anak-anak muda, jangan rasa khawatir, jangan rasa bimbang. Keluargaku ini nggak mendukung. Keluargaku ini nggak mendukung. Mungkin berkata demikian juga teman-teman. Mungkin dari sekeliling kita juga nggak mendukung, ya. Mungkin juga tadi, ya. Mungkin dari kondisi kita, ya, sehingga kita nggak percaya diri. Tetapi walaupun apa yang terjadi pada diri kita, kita tetap percaya diri. Dan orang-orang yang saya lihat teman-teman, Yusuf siapa itu? Ucok yang pendek itu saya tahu teman-teman, karena dia percaya diri walaupun kondisinya fisiknya teman-teman tidak menjadi penghalang, walaupun badannya segitu teman-teman. Biarlah itu teman-teman, mengambil keputusan, kesempatan, harus kita percaya diri teman-teman. Semestinya orang-orang kayak gitu nggak percaya diri, ternyata dia punya percaya diri, kemampuan teman-teman. Ya, dia memberkati orang-orang walaupun dia tidak memberi uang, tetapi dia atas kehadiran hidupnya, atas kehadirannya
dia menjadi inspirasi buat seluruh orang-orang yang nonton videonya itu, teman-teman. Itu, dan saya itu sering mengikuti videonya, teman-teman. Wah, keren kali ya, orang-orang seperti ini menjadi berkat. Dan bahkan saya berkata tetap semangat Martin. Aku ngomong pada diriku, tetap semangat Martin. Aku memberi inspirasi buat diriku, tetap semangat Martin. Aku bilang gitu. Oleh karena itu teman-teman, jangan menolak kesempatan itu. Kita harus percaya diri, ya, mengambil keputusan. Ya. Firman Tuhan ini terus-menerus meyakinkan buat kita semua, ya, untuk tetap kuat, tetap semangat di dalam firman Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan buat kita semua ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, teman-teman. Mungkin kita merasa kurang percaya diri, tetap ambil keputusan, aku percaya diri bersama Tuhan, aku pasti bisa. Harus berkata demikian, teman-teman, ya. Jangan suka minder, teman-teman. Jangan suka minder, teman-teman, tetapi harus percaya diri. Amin. Oke, amin untuk firman Tuhan.